Selamat pagi dan selamat berjumpa kita kepada lanjutan dari program linear tentang fungsi tujuan atau nama lainnya fungsi sasaran atau juga fungsi objektif. Sebelum kita mempelajari program linear secara utuhnya, kita harus terlebih dahulu memahami tentang fungsi tujuan. Fungsi tujuan terdiri dari dua bagian, yaitu satu, maksimum dengan menggunakan lambang lebih kecil sama dengan. Dua, minimum dengan menggunakan lambang lebih besar sama dengan. Untuk lebih memperjelasnya, kita simak beberapa contoh berikut. Satu, diketahui sistem pertidaksamaannya, X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ditanya, nilai X tambah 2Y dalam kurung maksimum. Jawab, langkah-langkah. Pertama, gambarkan terlebih dahulu garis-garis yang dimaksud. Pertama, X tambah Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 4, titik 0,4. Y-nya 0, X-nya 4, maka titik 4,0. Maka darah hasil dari sistem pertidaksamaan tadi, inilah gambarnya. Darah hasil yang inilah kan. Maka kita periksalah titik-titik pojoknya. Titik pojoknya itu dari darah hasil antara lain 0,0, 4,0, 0,4. Kita substitusi ke fungsi sasarannya, X tambah 2Y dalam kurung maksimum. Kita hitunglah. Kalau X-nya 0, 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 0. 4,0, X-nya 4, 4 tambah 2 kali 0, berarti 4 tambah 0, 4. 0,4, 0 tambah 2 kali 4, 0 tambah 8 sama dengan 8. Maka nilai maksimum untuk X tambah 2Y sama dengan 8 pada titik 0,4. Lanjut kita lagi ke contoh yang kedua. Diketahui sistem pertidaksamaannya. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ditanya nilai 2X kurang 3Y dalam kurung minimum. Sama dengan contoh pertama tadi. Kita gambar dulu garis itu. Jadi garis tadi X tambah 2Y sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya sama dengan 3, 0,3. Y-nya 0, X sama dengan 6, titik 6,0. Kita gambar. Maka darah hasilnya, yang inilah darah hasilnya kan? Maka contoh kedua tadi sudah kita lihat dari hasilnya kan, maka kita periksa titik-titik pojoknya, yaitu titik 0,3 dan 6,0. Maka fungsi sasarannya tadi, fungsi tujuannya kan, 2X kurang 3 dalam kurung sama dengan berapa? Kita ganti. Titik 0,3, maka 2 kali 0 kurang 3 kali 3, 0 kurang 9, min 9. Titik 6,0. 2 kali 6 kurang 3 kali 0, sama dengan 12 kurang 0, sama dengan 12. Maka nilai minimum untuk 2X kurang 3Y sama dengan min 9 pada titik 0,3. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Diketahui sistem pertidaksamaannya, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ditanya nilai 3X tambah 2Y dalam kurung maksimum. Kita gambar dulu garis X tambah 2Y sama dengan 8. X-nya 0, Y-nya 4, titik 0,4. Y-nya 0, X-nya 8, titik 8,0. Untuk garis 2X tambah Y sama dengan 10. X-nya 0, Y sama 10, titik 0,10. Y-nya 0, X-nya 5, titik 5,0. Lalu kita cari lagi titik potong kedua garis itu. Jadi kita buat dengan cara eliminasi kan? Melenyapkan variabel X, kita kali 2. Maka 2X tambah 4Y sama 16, 2X tambah 4Y sama 10, kita kurangkan. Ini 0. 4Y kurang Y, 3Y sama 6, Y-nya 2. Y-nya 2 kita masukkan ke salah satu persamaan tadi kan. Maka 2X tambah Y sama 10, 2X tambah 2 sama 10, 2X sama 8, X sama 4. Maka titik potong 4,2. Nah, kita gambarlah hasil yang kita cari tadi itu. Maka inilah daerah hasilnya. Jadi daerah hasil yang ini ya. Maka untuk daerah hasil contoh soal kita tadi, kita periksa titik-titik pojoknya. Antara lain titik 0,0, 0,4, 5,0, dan 4,2. Kita substitusikanlah ke fungsi sasaran. 3X tambah 2Y. Kita cari nanti harga maksimum. Titik 00, ya 3 kali 0 tambah 2 kali 0, berarti hasil sama dengan 0. 0,4. 3 kali 0 tambah 2 kali 4, 0 tambah 8, 8. 5,0. 3 kali 5 tambah 2 kali 0, 15 tambah 0, sama dengan 15. Titik 4,2.
3 kali 4 tambah 2 kali 2 sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16. Maka nilai maksimum untuk fungsi sasaran 3x tambah 2y sama dengan 16 pada titik 4,2. Baik, sebagai contoh soal yang bersama-sama kita menjawabnya. Diketahui sistem pertidaksamaan 4x tambah y lebih besar sama dengan 4. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Nilai minimum untuk x tambah y. Maka kita jawab. Kita cari dulu titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi, garis 4x tambah y sama dengan 4. Oke, kalau x-nya 0, y-nya, x-nya 0, y-nya 4. 0,4. Kalau y-nya 0, y-nya 0. Berarti x-nya 1. 1,0. Lalu garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 2. Titik 0,2. Y-nya 0, y-nya 0, x-nya 3. Lalu 3,0. Lalu garis yang satu lagi, 4x tambah 3y sama dengan 12. X-nya 0, x-nya 0, y-nya 4. 0,4. Y-nya 0, y-nya 0. Berarti x sama dengan 3. Berarti 3,0. Lalu kita buatlah gambarnya. Kita lihat dulu garis mana nanti yang berpotongan, kan? Kita gambar. Kita gambar ya. X sumbu y. Oke. Titik 0,4. Kita ambil sini dulu 4 kan. 1,0. Kita cari sini 1,0. Oke, kita hubungkan. Ini dia. Nah, karena lebih besar, berarti kita ambil titik 0. 0 lebih besar dari 4. Salah. Maka kita arsirlah ini kan. Ini kita arsir. Jadi, inilah garis 4x tambah y sama dengan 4. Lalu garis yang kedua 0,2, kita taksirlah sini 2. Lalu 3,0, gitu kan? Ini 1, 2, 3. Kita gambarlah garisnya. Nah, inilah garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Lebih besar tadi kan? Kita uji titik 0. 0 lebih besar dengan 6? Salah. Berarti kita arsir ini. Ini kita arsir. Lalu garis yang ketiga 0,4. 3,0. Oke, kita gambar. Nah, inilah garisnya. 4x tambah 3y sama dengan 12. Tadi lebih kecil. Kita ambil titik uji 0. 0 lebih kecil 12, benar. Berarti sebelah sini dari hasilnya. Kita arsirlah ini. Nah, berarti inilah daerah hasil kan. Nah, berarti ini ada titik potong. Kita cari dulu ini. Siapa ini? Itu kan. Oke, berarti kita cari titik potong garis 4x tambah y sama dengan 4 dan garis tadi garisnya kan 4x dengan garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita buatlah eliminasi.
Berarti 4X tambah Y sama dengan 4. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kali 3. Kita hilangkan Y ya. Kali 1. 12X tambah kali 3. 3Y sama dengan 12. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, ini 0. 12 kurang 2, 10X sama dengan 12 kurang 6, 6. X sama dengan 6/10 atau bagi 2. Bagi 2, 3/5. Berarti X-nya ini 3/5. Nah, sekarang mencari Y-nya. Kita substitusikanlah ke salah satu. 4X tambah Y. Itu kan? Sama dengan 4. X-nya 3/5. 4 kali 3/5. Ini tambah Y. 4. 12/5 tambah Y. 4. Y sama dengan 4 dikurang 12/5. Berarti sama dengan, kita samakan penyebut 20 kurang 12/5. Berarti 8/5. Maka titik potongnya berarti X. Ini ya, X 3/5, Y 8/5. Berarti Y-nya ini 8/5 lah ini. Berarti tidak sampai 2 kan? Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, ini tadi dari hasil. Maka inilah batas-batas dari hasil itu kan? Nah, berarti ada 3 titik pojok. Itulah kita uji. Kita ujilah kan? Kita uji ke 3 titik pojok tadi. Jadi, uji ke 3 titik pojok. Tadi fungsi sasaran X tambah Y. Kita cari harga minimum. Oke, titik 0,4. Berarti X-nya 0. 0 tambah 4. 4. Titik 3,0. X-nya 3. 3 tambah 0. 3. Titik potong tadi kan 3/5,8/5. Berarti 3/5 X ditambah 8/5 sama dengan 11/5 sama dengan 2/5. Ada 3 pilihan, 4, 3, 2/5. Karena diminta X tambah Y minimum, maka inilah jawabnya. Berarti nilai minimum sama dengan 2/5 untuk titik 3/5,8/5. Baik, untuk memperdalam materi tadi, maka Bapak berikan soal latihan dari buku paket matematika wajib 2A. Pertama, halaman 57 sampai dengan 58 bagian A nomor ganjil dan bagian B halaman 59 sampai dengan 60 nomor genap. Yang kedua, halaman 65 sampai dengan 66 bagian A nomor genap dan bagian B halaman 66 sampai dengan 67 nomor ganjil. Terima kasih.